tengah gemerlap pembangunan Indonesia, masih ada suara yang nyaris tak terdengar. Suara dari sebuah tempat yang terisolasi, bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Ini adalah Waiharu, sebuah wilayah di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tempat di mana waktu seperti berjalan lambat dan kemerdekaan belum sepenuhnya terasa. Waiharu bukan wilayah baru. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat Marga Belimbing telah hidup di sini. Bahkan sejak sebelum letusan Krakatau tahun 1883. Namun lebih dari 1 abad berlalu, akses jalan layak tak pernah benar-benar hadir. 18-an. Ya, Krakatau meletus saja masyarakat udah domisili di sini. Gitu. Sudah lama. Kalau dalam silsilah sudah ada 8 generasi. Sampai ke saya udah ada 8 generasi. Kalau yang sifatnya program dari pemerintah, baik dari kabupaten, provinsi atau pusat, belum pernah ada. Ya, yang ada ya swadaya atau gotong royong masyarakat. Gitu. Kalau untuk bangunan yang sifatnya dari pemerintah belum pernah ada. Ya, dari dulu memang belum pernah ada jalan yang bisa dimasukin mobil. Yang jelas kita ini kan di daerah Inklap. Inklap itu kan tanah yang dikelilingi oleh Taman Nasional. Jadi kita mau masuk dari manapun, dari Tanggamus atau dari pesisir barat sendiri kan ada Taman Nasional yang kita lewati sebelum masuk di Marga Belimbing. Ini kan Taman Nasional ya. Bukit Barisan Selatan. Mungkin proses izinnya belum tembus atau bagaimana. Kalau untuk 2025 kemarin informasinya sudah ada izin dikeluarkan dari pihak kehutanan. Tapi tindak lanjutnya ini belum juga ada dari Pemdanya. Kalau upaya dari masyarakat, tinggal bagaimana Pratin atau pemerintah Pekon. Pemerintah Pekonnya ya udah berusaha untuk mengadakan kesepakatan dengan Taman Nasional. Tapi Taman Nasional ini kan nggak bisa memberikan izin. Yang bisa memberikan izin kan Menteri Kehutanan. Dari Menteri Kehutanannya ya belum ada. Untuk keluar dari Waiharu, warga harus menaklukkan alam. 7 muara, 5 tanpa jembatan, tebing curam, ombak besar, dan jalan yang hilang saat hujan datang. Di sini, perjalanan bukan sekedar jarak, tapi soal hidup dan mati. Waiharu kaya akan hasil bumi, namun kekayaan itu terjebak di tempatnya sendiri. Biaya angkut lebih mahal dari nilai jualnya. Oh, sukanya sih sedikit, Mbak ya. Jadi kalau dukanya yang banyak ini kan. Kalau dukanya di saat pas jalan penghujan, musim penghujan, motor mati di jalan, tenggelam di muara, rusak di perjalanan, kadang sampai tidur di jalan, bahkan di pinggir pantai, nungguin motor sampai jadi dandannya, terus nungguin air laut juga surut. Itu kalau dukanya masih banyak kalau mau diceritakan dukanya. Terus kalau sukanya ya di saat pas jalan kering, musim kemarau, air laut surut, bisa lewat pantai, bisa dikatakan itu sukanya. Karena asik berkendara di pantai, di pinggir pantai. Kalau di Waiharu, Mbak, yang membuat saya bertahan itu di Waiharu mata pencahariannya masih enak, mencari duit juga masih lumayan bisa dikatakan tergolong enak. Makan juga pakai sambal aja udah terasa enak itu. Harapannya ya itu tadi, Mbak, akses jalan menuju 4 desa atau 4 pekon yang ada di Marga Belimbing supaya diperhatikan agar anak sekolah berangkat tidak nyeker lagi, bisa pakai sepatu dengan layaknya anak-anak yang berada di kecamatan yang sudah merasakan akses jalan aspal.
saya mengajar ataupun mendidik di SDN 18 ini sudah lumayan lama, yaitu sejak tahun 2005, membantu mencerdaskan anak-anak di daerah 3T, terkhusus di Kelurahan Bandar Dalam. Walaupun banyak sekali yang jelas kendala-kendala karena kita memang di daerah 3T, untuk memajukan siswa, untuk mendidik siswa itu banyak sekali kendala. Salah satunya fasilitas. Ya, alhamdulillah di tahun-tahun ini fasilitas sedikit demi sedikit itu sudah ada, tapi masih juga terkendala karena memang kita di sini belum ada listrik. Alhamdulillah dapat bantuan TV, tapi listriknya nggak ada. Nah, dapat bantuan Starlink gitu juga, kalau kita nggak pakai genset juga nggak bisa hidup. Terutama akses jalannya dulu, nah, akses jalan, sehingga kalau akses jalannya bagus, ya mudah-mudahan dunia pendidikan itu pun akan lebih maju. Nah, kemudian akses-akses yang lain seperti listrik dan lain sebagainya, karena apa, listrik itu salah satu penunjang terutama di lingkungan pendidikan, karena tanpa adanya listrik itu semua terkendala. Kita menggunakan media-media sosial, ya, media seperti yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti TV dan lain sebagainya, itu pun terkendala. Kita menggunakan laptop pun terkendala, ya, karena apa? Ketika setrumnya habis, kita harus beli minyak dulu, ya, untuk mengecas laptop dan lain sebagainya. Jadi harapan kami ke depan, selain jalan, yaitu listrik bisa masuk ke daerah kami, sehingga kami bisa lebih mudah untuk memajukan, ya, secara berlahan bertahap di dunia pendidikan sesuai dengan apa yang kami ampu saat ini. Masyarakat sini kekeluhannya jalan. Pada waktu kemarin jalan Bapak tahu sendiri tuh kayak gitu, nggak bisa dilewatin motor, terpaksa aku minta izin dengan istilahnya pemangku, dengan Pak Lurahnya, ya. Ini kan jalan umum. Nah, aku terus informasi juga dengan istilahnya kepolisian. Bagaimana Pak, ini kalau saya jalan-jalan aku nyalar. Kalau nggak nyalar, ya namanya tenaga saya loh. Aku bukan memeras, maaf, bukan pungli. Jadi dari sana sampai ke ujung sana tempat Wariman itu setengah hari nggak tembus ojek itu. Semua masyarakat yang istilahnya di Bandar Dalam kayak di istilahnya tirikan. Iya, Bapak tahu sendiri, untung Bapak ini atau Mas ini sekarang bisa ngelewatin jalan yang agak bagus kayak gini. Kalau kemarin segini, jadi kaos kaki ini pakai lumpur, Mas. Ya itu bukan saya apa-apa. Nah, saya gampang kayak gini, Mas. Ini kan bisa dilihat kan gitu ya, bisa dilihat. Itu digesek tangan saya ini sampai kapalan, nggak ada hasilnya 2 bulan. Itu aku juga mohon dengan Bapak istilahnya Prabowo, saya minta istilahnya diberi jalan. Saya kalau ngomong ini sampai nangis loh, saking kepinginnya. Ya, itu Mas, itu permintaan saya, itu loh. Mohon betul, biar anak cucu kita bisa istilahnya mengenyam jalan yang enak. Itu loh. Bener, saya merasakan sendiri, itu loh. Sampai sekarang pun pemerintah juga berupaya untuk itu, Bu. Artinya upaya pemerintah itu udah nggak kurang-kurang, betul. Jadi bolanya ini ada di mana, Pak? Nah, itu yang kita belum tahu juga, Bu, bolanya di mana, Bu. Ya kita juga berupaya, Bu. Kita tetap komunikasi dengan pemerintah daerah lah intinya, karena kami juga merupakan perpanjangan dari pemerintah daerah.
Itu juga kan jembatan yang pemerintah itu kan udah masuk pembangunan juga oleh Pemda. Jembatan di mana? Yang pemerintah yang rakit tadi itu. Oh yang rakit, yang rakit. Itu juga udah pemerintah. Iya. Udah masuk di bawah pemerintah. Iya, kan ada yang satu jembatannya putus, yang satu belum kan. Nah, yang putus itu yang udah ada rakitnya itu udah. Insya Allah mungkin tahun ini kami berharap juga dari itu juga masuk perhatian pemerintah pusat juga, Bu. Artinya karena di Pemda ini sudah berupaya, Bu. Kalau dana APBD nggak cukup ya? Sepertinya nggak cukup, Bu. Itu aja muaranya yang Ibu pernah masuk kan tadi ada muara yang satu yang panjang betul itu kan. Itu kalau dibuat jembatan banyak menelan biaya juga itu, Bu. Kita bicara jujur, lebih tualah marga Waiharu daripada Republik Indonesia. Kenapa? Karena sebelum adanya negara ini, Waiharu itu sudah ada, namanya marga Blimbing. Saya jujur bahwa dari tahun 2004, saya pernah menjabat sebagai anggota DPR di Lampung Barat, berupaya mengajukan dengan upaya hukum kepada pemerintah pusat bagaimana masyarakat kami yang di Waiharu itu untuk bisa merasakan seperti apa rasanya merdeka. Sampai saat ini pun dan sampai habis jabatan saya pun satu pun dari pihak kami pemerintah daerah baik di Lampung Barat zamannya Pak Erwin Nizar mengajukan, Bapak Mukhlis sebagai bupati, sampai ke Pak Erwin, sampai ke Bapak Agus Istiqlal. Bagaimana kami untuk pemerataan pembangunan di daerah Kabupaten Pesisir Barat. Mudah-mudahan ke depan para pelaku pemerintah itu akan menyadari bahwa ada anak bangsa yang saat ini yang masih sangat terisolir, yang sangat membutuhkan jamahan pembangunan dari negara ini. Lebih dari 80 tahun Indonesia merdeka, namun bagi sebagian warga Waiharu, kemerdekaan masih terasa jauh. Mereka tidak meminta banyak, bukan gedung tinggi, bukan fasilitas mewah. Hanya satu hal sederhana, jalan. Di balik keterisolasian, masih ada harapan yang bertahan bahwa suatu hari nanti jalan akan terbuka, akses akan hadir, dan suara dari Waiharu tidak lagi terabaikan.